Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Saya percaya dimanapun adik-adik berada bahwa kita semua pasti berada dalam lindungan Tuhan Yesus. Amin. Nah, siapa nih di antara adik-adik yang sudah tidak sabar lagi mau mendengar firman Tuhan? Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anugerah-Mu yang senantiasa Engkau beri dalam hidup kami. Kami boleh hadir, kami boleh ada hingga saat ini semua karena anugerah-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Engkau pimpin hidup kami. Kiranya kami ya Bapa di sorga boleh benar-benar diberkati melalui pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang begitu menarik bagi kita semua. Nah, firman Tuhan ini diambil dalam Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 11. 11 ayat adik-adik. Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 11. Kakak akan membacakannya kepada kita semua. Begini firman Tuhan. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai di dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anak, lalu mereka sujud. Mendekatlah jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Nah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan tadi diberi tema hati yang mau mengampuni. Sekali lagi temanya, hati yang mau mengampuni. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah adik-adik disakiti? Atau pernahkah adik-adik dikhianati oleh teman-teman adik-adik? Dan pernah disakiti atau dikhianati oleh saudara-saudara adik-adik?
Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, biasanya ketika kita disakiti, ketika kita dikhianati, maka mungkin kita pasti merasa kecewa. Kita merasa marah, kita merasa dendam, dan kita pasti akan benci kepada orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sama halnya yang terjadi kepada Esau waktu itu. Ia begitu marah, ia begitu kecewa kepada adiknya Yakub. Kenapa adik-adik? Karena pertama, Yakub telah berhasil merebut hak kesulungan kakaknya itu dengan harga semangkuk kacang merah. Dan yang kedua, dengan cara yang licik, Yakub mencuri berkat dari ayahnya yang seharusnya menjadi milik kakaknya Esau. Sehingga apa yang terjadi ketika Esau melihat hal ini, ia menjadi marah, ia menjadi dendam, dan ia, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, berikhtiar akan membunuh adiknya Yakub ini. Sehingga kalau kita baca di Kejadian pasal 23 ayat 41, di sana dijelaskan lebih mendetail lagi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam teks yang kita renungkan ini di Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 11, nampaknya rasa dendam ini kemudian adik-adik sudah berlalu dalam diri Esau. Kenapa adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Esau menganggap bahwa rasa dendam, rasa benci itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Nah, apa yang terjadi di teks firman Tuhan ini merupakan sebuah kronologis perdamaian antara Esau dan Yakub. Nah, mereka berdamai, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Ceritanya begini. Esau datang kepada Yakub dengan membawa 400 orang pasukan. Nah, ada istilah yang mengatakan ketika kita berlaku benar, maka kita berani. Tetapi ketika kita salah, maka kita takut. Begitulah yang dirasakan oleh Yakub waktu itu. Ia merasa takut ketika ia melihat kakaknya datang dengan membawa 400 pasukan. Lalu dalam ketakutannya, adik-adik, ia datang menghampiri kakaknya itu, dan ia sujud 7 kali kepada kakaknya itu. Dengan kerendahan hati, ia mengaku bersalah kepada kakaknya itu. Bagaimana respon kakaknya, adik-adik? Ternyata kakaknya Esau ini mengampuni saudaranya Yakub yang telah berlaku salah kepadanya. Dengan kemurahan hatinya, ia memeluk adiknya itu. Lalu adik-adik yang dikasihi Tuhan, ia menangis bersama dengan adik-adiknya. Dan apa yang terjadi? Mereka saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Itulah yang dibacakan di ayat yang pertama sampai ke ayat yang keempat. Nah, yang kelima sampai ayat yang ketujuh, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Esau melihat keluarga Yakub dan mereka pun sujud di hadapannya. Esau dan Yakub sudah berpisah selama 20 tahun. Namun Allah mengubah pertengkaran mereka menjadi pengampunan. Dan mereka saling mengasihi. Dibaca
dalam ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Nah, itulah firman Tuhan yang hendak ia sampaikan kepada adik-adik di pagi hari ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini, apa yang hendak ia sampaikan dan apa yang hendak menjadi petikan pembelajaran untuk kita semua. Yang pertama, adik-adik, hendaklah kita saling mengampuni. Nah, tentunya kita masih ingat sebuah lagu, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, damai itu, rukun itu indah. Dan Allah menginginkan kedamaian itu hadir di muka bumi ini. Untuk itu, ketika ada orang yang bersalah kepada kita, hendaklah kita juga mengampuninya. Jangan menyimpan rasa dendam, jangan menyimpan rasa benci. Ampunilah orang lain, karena kenapa? Allah juga telah lebih dahulu mengampuni adik-adik semua. Amin. Nah, poin yang kedua, sebagai poin terakhir, ia hendak sampaikan juga kepada kita di pagi hari ini, hendaklah kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Nah, tadi Esau juga Yakub, setelah pertengkaran yang terjadi dalam hidup mereka, mereka saling memaafkan dan mereka saling mengasihi. Nah, adik-adik juga dikasihi Tuhan Yesus, kalau ada orang yang menyakiti adik-adik, kasihilah mereka. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu sabar. Ketika ada orang yang benci dengan kita, atau ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita harus sabar seperti Esau. Kita harus bermurah hati, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan jangan sampai dendam menghalangi kita untuk saling mengasihi. Ada dua firman Tuhan menjadi petikan pembelajaran kepada kita dalam teks Kejadian 33 ayat 1 sampai 11 ini. Yang pertama, hendaklah kita saling mengampuni, dan yang kedua, tetaplah saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Yang menjadi ayat hafalan terambil dalam Kejadian pasal 33 ayat 4. Begini firman Tuhan. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Demikian firman Tuhan, kiranya adik-adik semua dapat diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk saling mengampuni, dan Engkau juga telah mengingatkan kami untuk saling mengasihi. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu telah berhenti untuk menyampaikan firman ini, dan kiranya Roh Kudus-Mu tidak berhenti untuk menambahkannya dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Sampai jumpa di hari-hari berikutnya dengan saya, Kakak Nathanael Prasetya Bahu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.